Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Inilah mobil yang ditunggu-tunggu, generasi ketiganya yang akhirnya muncul dengan perubahan total. Dan perubahannya lebih total mungkin dari yang Anda bayangkan. Inilah Daihatsu All New Xenia. Mobil ini pertama kali diluncurkan tanggal 11 November 2021 di Gias 2021 di gedung AIS BSD, dan di situ pula mobil ini akan pertama kali menemui publik. Nah, bagi Anda yang ingin ke Gias, saya berikan informasinya terlebih dahulu bahwa tahun ini penjualan tiket Gias hanya dilakukan secara online di www.indonesiaautoshow.com. Tidak akan ada penjualan tiket secara offline di pameran. Jadi kalau Anda mau ke pameran, Anda harus beli tiket dulu secara online. Dan pastikan Anda membeli tiket minimal sehari sebelum tanggal kedatangan Anda. Dan di tanggal kedatangan, pastikan Anda datang sesuai dengan tanggal dan jam yang tertera di tiket. Nah, demi kesehatan kita semua, ada beberapa persyaratan bagi pengunjung yang mau datang ke Gias. Yang pertama adalah Anda sudah harus divaksin 2 kali dan memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Dan selama pameran Anda juga harus menggunakan masker dan selalu mencuci tangan secara berkala. Keterangan lebih lanjut mengenai Gias 2021 bisa Anda klik www.indonesiaautoshow.com. Tadi di awal saya bilang bahwa terjadi perubahan total. Yes, nanti kita akan lihat detailnya satu-satu, tapi secara umum mobil ini bukan hanya bentuknya yang berubah, tapi juga dimensinya. Wheelbase sekarang menjadi 2,75 meter, yang itu artinya sama dengan Toyota Innova baru. Toyota Kijang Innova sama wheelbase-nya dengan Daihatsu Xenia. Cuman memang secara panjang keseluruhan dia lebih compact. Jadi ini adalah mobil yang lebih panjang, lebih lebar, dan lebih tinggi dibandingkan model sebelumnya. Bahkan ground clearance juga sekarang naik menjadi 205 mm yang membuatnya lebih fleksibel ke segala medan. Tapi perubahan terbesar yang radikal di mobil ini adalah apa yang ada di balik kap mesin. Karena sekarang mesinnya bukan lagi longitudinal ke belakang, tapi transversal, karena dia bukan lagi rear wheel drive, tapi sekarang front wheel drive. Sekarang kita bicara harganya dulu. Tentu saja akan terjadi kenaikan harga karena bukan hanya mobilnya membesar, teknologinya membaru, kemudian juga banyak hal di mobil ini yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tapi kami prediksikan harga mobil ini di tipe teratasnya seperti yang ada di sebelah ini tidak mencapai 250 juta rupiah. Kami prediksikan, tapi pastinya kami belum tahu pada saat syuting karena kami syuting sebelum launching, tapi video ini tayang setelah launching dan Anda bisa lihat harga lengkapnya ada di kolom deskripsi. Jadi secara total ada 7 trim dan 12 varian dari mobil ini. Jadi ada 7 trim kemewahan, tapi trim yang paling bawah bermesin 1300 cc 1.3M itu hanya ada pilihan transmisi manual, sedangkan tipe yang paling atas 1.5 dengan Astra Daihatsu Style ADS dan juga fitur radar ASA itu hanya ada transmisi otomatis. Jadi total banyak sekali varian, ada 12 varian yang bisa Anda pilih, dan seperti biasa membeli mobil ini bisa secara tunai maupun kredit melalui lembaga pembiayaan. Nah, bagi Anda yang membutuhkan solusi pembiayaan, Anda bisa ke ACC One. Jadi ACC One itu adalah platform digital pembiayaan milik Astra Credit Company, yang mana perusahaan tersebut sudah berdiri sejak tahun 1982. Dan ACC One sendiri merupakan hasil kolaborasi antara Astra Financial dan Astra Otomotif. Melalui ACC One, Anda dapat memiliki mobil impian Anda, baik mobil baru maupun bekas, dengan paket kredit yang menarik. ACC One juga terhubung secara digital dengan dealer resmi Astra seperti Auto 2000 atau Daihatsu Sales Operation, sehingga proses pembelian mobil menjadi lebih cepat mulai dari
simulasi kredit, pengajuan pembiayaan, sampai pelacakan aplikasi proses pembiayaan. Dan dengar-dengar nih, walaupun baru diluncurkan pada Maret 2020, tapi jumlah pelanggan dari ACC One sekarang sudah lebih dari 60.000. Seperti biasa, Daihatsu Xenia ini memiliki kembaran bernama Toyota Avanza. Dan Avanza kami sudah melakukan first drive review pada mobil itu sehari sebelum video ini keluar. Anda bisa lihat linknya ada di atas. Tapi kalau dari segi styling, wow, Daihatsu Xenia ini lebih agresif, lebih ganteng, lebih modern. Apalagi ditambah dengan aksen merah yang ada di tipe 1500 cc ini. Lampu LED, grill yang besar membuat penampilannya itu agresif dan terlihat lebih atletis. Bahkan di tipe yang tertinggi ini tipe yang sudah ADS ASA. Artinya ASA itu fitur radarnya yang akan kita jelaskan nanti. Tapi ADS Astra Daihatsu Styling itu sudah ada dari mulai rip spoiler depan, samping, belakang, bahkan juga sampai ke interior yang membuat mobil ini semakin stylish, semakin modis. Ban yang digunakan ini 16 inci. Dan kita juga bisa lihat bahwa di sini ada kamera, di sini ada kamera, artinya besar kemungkinan mobil ini pakai kamera 360, tapi nanti kita akan lihat di dalam. Nah, sekarang Daihatsu Xenia ini bukan hanya bertambah besar, nanti kita akan lihat di dalam, tapi juga dia memiliki sistem penggerak yang baru. Sekarang kita lihat apa yang ada di dalam kap mesinnya. Tetap tersedia dua varian mesin, yaitu 1300 cc dan 1500 cc. Tapi di 1500 cc yang mengalami kenaikan tenaga dari 104 PS, sekarang menjadi 107 PS. Nah, sebenarnya ini mesin yang sama dengan Toyota Avanza yang 1500 cc atau Toyota Veloz juga sama mesinnya. Namun kalau di Toyota mereka menyebutkan data 106 PS, sedangkan di sini 107 PS. Untuk torsinya, yang Toyota Avanza itu 137 Nm, yang ini 136 Nm. Ya beda sedikit lah, mungkin hanya ada perbedaan karena ada desimal di belakang koma, tapi tenaga meningkat sedikit dibandingkan sebelumnya karena sebelumnya itu kodenya adalah 2NRFE, sekarang menjadi 2NRVE yang membuat bagian silinder head dari mobil ini sedikit diubah, dan bukan hanya tenaganya lebih besar tapi juga diklaim lebih ekonomis dibandingkan sebelumnya. Tapi perubahan yang paling besar kita bisa lihat bahwa sekarang transmisinya ada di samping mesin, bukan di belakang mesin, karena dia adalah penggerak depan. Dan mesin ini mengeluarkan tenaga dan torsi yang disalurkan kedua roda depan ini lewat transmisi dua pilihan, manual 5 speed atau transmisi CVT. Dan ini pertama kalinya CVT masuk ke Xenia, karena Xenia sebelumnya transmisi konvensional, sekarang sudah CVT. Jadi ini adalah mesin yang lebih modern, transmisi yang lebih modern, dan sistem penggerak yang lebih modern. Buat Anda yang kecewa, waduh sekarang Xenia udah nggak ini lagi deh, udah nggak penggerak belakang lagi. Setiap jenis penggerak itu ada keunggulan dan kelemahannya. Untuk daerah-daerah yang lebih berat, medannya memang penggerak belakang itu mungkin lebih cocok, tapi di jalanan yang lebih halus, penggerak depan ini akan memberikan kehalusan berkendara yang lebih baik, space di dalam yang lebih lega, serta konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Tapi kalau Anda tetap pokoknya pengen rear wheel drive, Xenia tipe paling bawahnya itu masih berpenggerak belakang, tapi bukan model yang ini, masih yang model sebelumnya. Sebenarnya itu diperuntukkan hanya untuk fleet seperti Toyota Transmover. Tapi sekarang selamat datang penggerak depan di all new Xenia. Kita lihat lagi bagian sampingnya. Wah, terlihat panjang ini mobil, memang benar-benar panjang. 2750 mm, tadi saya sudah bilang bahwa wheelbase-nya sama dengan Innova, yang itu akan membuat space di dalam itu akan semakin lega. Nah, sebelum kita lihat space penumpangnya, kita lihat space untuk barangnya dulu. Nah, kan benar. 3 row baris masih tegak, tapi masih cukup space di belakang, mungkin untuk 2 buah koper medium, sehingga ini dari bagasinya saja sudah terasa lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dan di bagian belakang juga ini semuanya baru, dan diffuser di bawah ini bukan
di semua tipe adanya. Ini hanya di tipe yang ADS, jadi yang Astra Daihatsu Styling. Ini adalah tambahan. Kemudian elemen kaca belakang, elemen pemanas di kaca belakang sayangnya memang belum ada, tapi Anda mendapatkan wiper. Dan ini adalah tipe yang tertingginya 1.5R dengan ADS dan ASA. Lampu keren ya, modern. Ada sedikit ke GR Yarisannya. Keren desainnya. Desainnya memang serupa dengan Avanza, tapi entah kenapa kok saya lebih suka melihat yang Xenia ini ya. Lebih keren dan lebih berjiwa muda. Nah, sekarang kita akan ke bagian dalam. Yes, mobil ini lega sekali. Pertama yang Anda lihat langsung adalah AC double blowernya yang menyatu ke plafon. Jadi benar-benar seperti AC yang terintegrasi seperti AC sentral. Dan yang menarik adalah tuas dari AC double blower di belakangnya itu letaknya di sini, di tengah. Biasanya agak ke depan. Nah, ini ada alasannya. Karena ini adalah lokasi yang bisa dijangkau oleh 3 row. Jadi dari depan juga masih bisa menjangkau dengan sedikit usaha. Di tengah sangat gampang. Dan penumpang di belakang kalau ingin menyetel AC juga bisa langsung. Jadi ini tempat yang paling strategis di tengah ini. Kemudian kita berbicara legroom. Mobil ini lebih panjang dari sebelumnya. Yang artinya legroomnya juga lega. Dan ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan legroom masih lega. Apalagi ada cekungan di sandaran jok depannya. Dan itu makin memperluas legroom. Kemudian headroom juga masih sangat lega. Walaupun mobil ini atapnya sebenarnya lebih rendah. Walaupun ground clearance lebih tinggi, tapi atapnya lebih rendah dibandingkan Xenia sebelumnya. Tapi tetap headroom masih sangat lega. Dan dia bisa sampai ke depan sekali. Dan dia juga masih, tadi ini posisi saya sekarang, dan masih bisa dimundurkan lagi. Begitu dimundurkan sampai belakang, ini lega sekali. Jadi fleksibel, ketika ada penumpang di belakang Anda bisa majukan sedikit. Ketika tidak ada penumpang Anda bisa mundurkan sampai maksimal. Dan ketika Anda mau memberi kelegaan terhadap ruang barangnya, Anda juga bisa majukan ke depan. Bahan fabrik dengan aksen merah juga di joknya. Dan jok ini juga dilengkapi dengan sandaran tangan yang proper besarnya. Bahkan dia juga bisa di reclining sampai rebah sekali ini, sampai benar-benar hampir rata tidur. Kemudian keuntungan dengan penggerak depan adalah ini ya. Ini channelnya tipis sekali sehingga untuk Anda duduk di tengah juga ini tidak masalah, dan ini langsung efek positif yang terasa dengan konstruksi penggerak depan. Untuk trim di pintu ya, ini masih plastik keras, tidak ada soft material sama sekali. Ada laci penyimpanan di sini, kemudian di bawah juga masih ada space yang cukup lega untuk telapak kaki Anda, dan ada 2 buah USB slot. Jadi ada buat menge-charge gadget. Jadi di tengah ini sangat-sangat layak. Kita lihat yang bagian belakang. Sekarang saya akan majukan sedikit. Oke, ini masih wajar space-nya. Sekarang saya lihat apakah saya bisa duduk dengan nyaman di belakang. Dan ini kursinya sudah one touch tumble juga ya. Jadi tinggal seperti ini. Dia langsung melipat ke depan. Sekarang kita pindah ke belakang. Ya, lebih baik dari sebelumnya. Ini kaki saya nggak mentok. Ya, walaupun space tersisa itu tinggal sedikit ya, tapi tidak mentok artinya 3 orang setinggi 177 cm bisa duduk dari depan, tengah, sampai belakang. Bahkan headroom juga masih tersisa sedikit. Di sini juga ada slot 12 volt, tidak ada USB slot tapi ada slot 12 volt, dan ada 2 buah cup holders di masing-masing sisi. Jadi total ada 4 cup holder di belakang. Dan kalau tidak ada penumpang di belakang, Anda bisa lipat bangku belakang ini, dan ini pelipatannya rata. Dan kalau misalnya kita gabungkan lagi dengan kursi depan, dan kursi depannya ini kita
ke belakang kan, kursi tengah maksud saya, dia juga akan membuat pelipatan yang rata. Seperti ini. Dia bisa dimundurkan lagi ke belakang, dan ini kalau dilipat benar-benar praktis seperti layaknya sebuah MPV. Tapi mobil ini bukan cuman pelipatan bangku seperti ini. Mobil ini juga sekarang memiliki yang dinamai sebagai sofa mode. Jadi sofa mode adalah ketika Anda lepaskan headrest depan, kemudian majukan sampai ke paling depan, dan ini bisa direbahkan sampai paling belakang. Seperti ini kira-kira. Nah, ini adalah sofa mode-nya, dan hebatnya lagi sofa mode ini bukan hanya baris kedua dan ketiga, tapi juga bisa diaplikasikan untuk baris pertama dan baris kedua seperti ini. Lihat ini, serasa limusin. Ini limusin aja nggak sejauh ini legroomnya. Kemudian dia juga masih bisa di reclining. Oh my god. Jadi kita bisa membajak mulai dari baris pertama, baris kedua sampai baris ketiga untuk kenyamanan kita berselonjor seperti ini. Ya mungkin Anda harus minta izin ke supirnya karena akan ada kaki atau kaos kaki Anda di sebelah supir, tapi luar biasa sekarang Xenia bisa selonjor seperti limusin, seperti S-Class. Bahkan lebih lega lagi karena konstruksi bangku seperti ini benar-benar bisa membuat kita memanfaatkan ketiga baris itu individual hanya untuk kita sendiri. Dan dari baris kedua ini ketika tidak ada pandangan yang terhalang, wah, depannya berubah sangat drastis. Sekarang kita ke bagian depan. Bentar deh, tidur dulu. Nggak deh, harus kerja. Let's go. Tidak diragukan lagi, Xenia terbaru ini memang bukan hanya lebih lega, tapi juga lebih fleksibel dan membuat perjalanan bersama keluarga itu menjadi semakin menyenangkan, serta Anda bisa mengkonfigurasi bagian dalam dari mobil ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, biasanya mobil yang membesar itu akan membawa efek ke pengendalian yang lebih buruk, tapi kayaknya bukan itu yang terjadi di Xenia terbaru, karena pertama tadi saya sudah bilang bahwa roofline-nya lebih rendah sedikit, menurunkan center of gravity dari mobil ini, dan mobil ini juga dibuat dengan basis DNGA, Daihatsu New Global Architecture, yang akan membuat mobil ini bukan hanya nyaman tapi juga memiliki pengendalian yang lebih akurat dibandingkan sebelumnya, pengendalian lebih mantap. Tapi hal itu baru bisa kami buktikan sendiri pada saat kami mengetes mobil ini. Tapi untuk bagian dalamnya luar biasa. Sekarang kita ke depan. Nah, sebelum ke depan saya mau memberitahukan bahwa dia juga sudah dilengkapi dengan tipe teratasnya ini sudah dilengkapi dengan Smart Keyless Entry. Jadi Anda tinggal sentuh di sini untuk mengunci atau untuk membuka. Wow. Ini perubahannya drastis dibandingkan Xenia sebelumnya, dan emang ini mirip dengan Toyota Avanza ya, karena mereka produk kembar. Dan di sini karena ini adalah tipe tertingginya, tipe ADS itu dilengkapi dengan trim merah di dalam. Ini hanya untuk yang ADS. Posisi berkendara, ya dia tidak bisa teleskopik, ternyata dia hanya tilt. Sedangkan di Toyota Veloz yang kemarin saya coba, dia bisa teleskopik. Jadi oke, dia hanya bisa diatur naik turunnya. Posisi mengemudi lebih bagus dibandingkan Xenia sebelumnya, lebih ergonomis. Tapi akan lebih ergonomis lagi sebenarnya kalau ada teleskopik. Sebenarnya itu kan bukan teknologi yang lumayan mahal ya. Cuman ya memang belum dipasang di Xenia sampai tipe tertingginya. Tapi yang lainnya, wah, kita nyalain dulu. Ada engine start stop, warnanya merah. Oke, instrumen terlihat modern,
2 buah dial analog dan ada 1 layar digital di tengah. Yang ini informasinya juga cukup banyak yang bisa ditampilkan oleh layar di tengah ini. Nah, begitu kita menyalakan mesin, langsung kelihatan AC-nya ini digital. Jadi ini bukan climate control ya. Jadi Anda tidak bisa mengatur suhu di sini. Anda hanya mengatur seberapa dingin Anda mau. Tapi memang kontrolnya semua terpampang secara digital dengan tombol-tombol masih tombol-tombol fisik. Jadi masih mudah untuk digunakan. Dan ini yang selalu menyenangkan, ada tempat buat kartu di sini dan sekarang lebih terpakai karena Anda akan perlu e-money atau kartu tol. Di sini Anda bisa taruh. Nah, untuk entertainment systemnya sendiri, dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto dan tampilannya simple, tampilannya juga cukup berkelas dan ininya juga terlihat mahal serta begitu Anda masukkan gigi mundur, oh yes, ternyata dia dilengkapi dengan kamera 360 yang akan memudahkan Anda saat manuver parkir. Rem tangan pasti masih manual dan dia dilengkapi dengan USB slot 1 di sini. Kemudian apakah tidak ada di ada 1 di head unitnya di sini. Jadi ada 2 buah USB slot dan ada 1 slot 12 volt di sini. Cup holders tidak ada di bagian konsol tengah. Cup holders justru ada di kiri dan di kanan, persis di depan lubang ventilasi AC. Jadi dia akan menjaga minuman Anda tetap dingin mestinya dan ini desain yang sangat menyenangkan. Kemudian ada beberapa fitur yang tidak ada di Avanza bahkan di Veloz sekalipun, yaitu ada fitur ion. Jadi ini untuk ionizer, untuk membersihkan udara. Ini hanya ada di tipe ADS. Jadi tipe ADS yang mendapatkan fitur ionizer ini. Kemudian round view monitor ini juga ada tombolnya di sini, bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Jadi tidak harus masuk ke kamera mundur serta ada tombol ASA di sini. Advanced Safety Assist. Jadi dia dilengkapi dengan fitur kamera di sini yang bisa memantau. Dia bisa memantau kalau mobil ini akan menabrak, dia akan mengeluarkan peringatan, bahkan dia juga bisa melakukan intervensi pengereman supaya lebih aman. Kemudian dia juga memberi peringatan ketika mobil itu keluar jalur, bahkan juga bisa mengintervensi setir supaya mobil itu kembali ke jalurnya. Jadi kalau mobil melipir perlahan-lahan ke kiri atau ke kanan, sistemnya bisa membaca dan mengembalikan. Kemudian dia juga ada fitur untuk memberitahu Anda ketika macet dan mobil depan itu sudah maju. Kadang-kadang kita suka bengong, dia bisa memberitahu di sini. Sayangnya memang di fitur radarnya ini yang belum ada adalah adaptive cruise control, bahkan cruise control juga belum ada, serta blind spot monitoring juga belum ada. Tapi minimal di mobil sekelas Xenia, kehadiran fitur-fitur radar tadi itu juga adalah yang merupakan pionir di kelasnya. Jadi Xenia sekarang sudah menjadi mobil yang jauh lebih modern, bahkan memiliki fitur safety yang lebih lengkap dari banyak kompetitornya, termasuk airbag ini sudah 2 buah kanan dan kiri, dan definitely ini akan menjadi mobil yang jauh lebih menyenangkan dibandingkan Xenia sebelumnya. Nice. Ya, secara umum ini adalah produk yang menarik, ganteng, lengkap, kemudian mengusung teknologi dan konstruksi yang jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Nah, seperti yang tadi saya sudah informasikan di awal, kalau Anda membutuhkan pembiayaan untuk membeli mobil ini, Anda bisa ke website ACC One dan di sana Anda bisa memilih produk konvensional maupun syariah. Jadi kalau misalnya Anda mau membeli mobil ini via ACC One, Anda bisa memilih paket kredit yang konvensional atau syariah. Nah, berbicara syariah, pada tanggal 27 September lalu, ACC juga baru saja melaunching produk pembiayaan syariah haji. ACC Syariah Haji merupakan produk pembiayaan terbaru ACC Syariah yang menawarkan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji, yaitu dengan perencanaan pembiayaan haji yang lebih nyaman dan waktu tunggu haji yang lebih singkat. ACC Syariah Haji juga memberikan pendampingan pengurusan hingga mendapatkan nomor porsi haji. Jadi nggak usah repot-repot lagi urus haji.
Lewat ACC One aja semuanya diurusin. Nah, bagi Anda yang mau membeli mobil baru atau bekas dan Anda membutuhkan dana untuk pendidikan, renovasi atau pembiayaan haji, ayo akses www.acc.co.id sekarang dan wujudkan impian Anda. Dan apakah All New Xenia ini layak menjadi impian Anda? Ya, ini adalah revolusi yang besar bagi Xenia yang sudah lama berada di tanah air, dan perubahan ini membuat Xenia kami prediksi akan menjadi semakin nyaman, semakin menyenangkan, semakin efisien, dan kemungkinan besar bisa mempertahankan statusnya sebagai salah satu mobil yang terlaris di Indonesia. Tapi yang belum kami tahu adalah rasa berkendaranya, yang itu akan kami informasikan ke Anda setelah kami mendapatkan unit tes mobil ini dan melakukan tes di jalan raya. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Daihatsu All New Xenia. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com. Di sana banyak sekali berita-berita tentang Gias 2021 juga. Dan download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.